ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Barkah Jati yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada subuh ini Allah mudahkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid serta menghadiri majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isha fil jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla al-fajra fil jama'ah faka'annama qama al-laila kullahu." Siapa saja yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia beribadah di separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan beribadah semalam suntuk. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan amalan-amalan sederhana yang mengantarkan kepada surga. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Adapun pada subuh ini yaitu isbaghul wudu wad du'a'u ba'dahu. Di antara amalan yang sederhana yang mengantarkan kepada surga adalah menyempurnakan wudu serta membaca doa setelahnya. Tema pembahasan kita ini Bapak Ibu diambil dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futtihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wa fi riwayatin Ibnu Majah, waj'alni min ibadikas salihin. Artinya, siapa saja yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa yang disebutkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka nanti di hari kiamat akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan dia diperbolehkan memasuki pintu mana saja yang dia inginkan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berwudu ini tentunya sudah selalu kita lakukan.
Karena di antara syarat sah salat adalah berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yatawadda. Tidak sah salat seseorang yang tidak dimulai dengan wudu. Begitu juga wudu kita gunakan untuk ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, orang yang dalam kondisi berwudu. Apalagi tawaf, mengelilingi Ka'bah, juga harus dalam kondisi berwudu. Atau kita berwudu untuk menjaga wudu. Meskipun wudu enggak batal, kita berusaha untuk berwudu. Intinya wudu bukanlah ibadah yang asing bagi kita. Dan ternyata wudu itu memiliki keutamaan, fadilah yang sangat besar, bahkan mengantarkan kepada surga, bahkan dibukakan untuk kita 8 pintu surga. Pertanyaannya, wudu yang bagaimana dulu yang bisa mengantarkan kepada surga dan membuka seluruh 8 pintu surga? Maka syaratnya 2. Yang pertama, isbaghul wudu, wudu yang sempurna. Yang kedua, membaca doa setelahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu? Yaitu wudunya bukan sekedar yang rukun, tapi wudunya juga dengan yang sunnah-sunnah wudunya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, rukun wudu kan 6. Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini rukun, intisari dari wudu, harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan batal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Silakan Bapak Ibu nanti lihat di dalam Al-Quran. Itu penjelasan seputar rukun wudu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, ini rukun yang pertama, niat. Dia berniat untuk suatu ibadah, dia berniat untuk berwudu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Al-aslu fil amri adamut tikrar, kata para ulama usul fikih. Hukum asal perintah itu 1 kali. Maka rukun wudu yang kedua, membasuh wajah 1 kali. 1 kali itu sudah rukun, sudah cukup. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian rukun yang ketiga kata Allah, basuhlah kedua tanganmu kiri kanan sampai siku. Masing-masing tangan kanan 1, kiri 1. Ini rukun yang ketiga. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah sebagian rambutmu juga 1 kali. Ini rukun yang keempat. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Masing-masing kanannya 1 kali, kiri 1 kali. Dan rukun yang keenam adalah tartib atau tertib, mengerjakannya secara berurutan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh kepala dulu baru wajah, seperti itu. Tidak boleh kaki dulu baru tangan, tidak boleh. Karena ayat menyebutkan berurutan. Nabi Muhammad SAW pun mengerjakan wudu semasa hidupnya pun dalam kondisi berurutan. Ini rukun wudu. Man tawadda'a, siapa yang berwudu tapi cuma rukunnya, berpahala? Iya, alhamdulillah. Dihapuskan dosa? Benar. Tapi belum sempurna, pahalanya belum besar. Fa'ahsanal wudu, dia berwudu tapi bukan sekadar wudu, tapi wudu yang ahsan, wudu yang terbaik, wudu yang sempurna. Di samping rukunnya, dia juga mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu apa saja Bapak Ibu? Banyak sekali.
Contohnya apa? Membaca basmalah. Sebelum kita wudu dianjurkan membaca basmalah. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang. Tidak sempurna itu sah, tapi pahalanya tidak besar. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidaklah sempurna seseorang yang berwudu tapi dia tidak membaca basmalah, tidak membaca bismillah. Sebelum kita buka keran, sebelum kita ambil air di bak mandi, baca bismillah. Kalau kita kondisi di WC bagaimana? Bismillah dalam hati. Ya, karena kita di WC enggak boleh baca bismillah secara lisan. Baca basmalah. Ini termasuk sunnah wudu yang banyak sekali kita meninggalkannya. Bismillah. Apalagi sunnah wudu, ghuslul kaffain, membasuh telapak tangan, terutama ketika kita bangun tidur. Karena kalau kita tidur Bapak Ibu, kita kadang enggak tahu menyentuh apa. Boleh jadi kita tidur menyentuh yang suci, boleh jadi kita tidur menyentuh yang kotor. Maka ketika kita bangun dianjurkan membasuh telapak tangan, termasuk sunnah wudu. Apalagi madmadah, berkumur-kumur. Apalagi sunnah wudu istinsyaq, menghirup air ke hidung kemudian membuangnya. Apalagi sunnah wudu membasuh telinga. Apalagi sunnah wudu melakukan gerakan wudu 3 kali. Sekali tadi sudah cukup. Tapi sekali dia enggak cukup, dia menambah lagi dengan 2 kali atau 3 kali. Setiap anggota wudu dia basuh dengan 3 kali, telapak tangannya, kumur-kumurnya, istinsyaqnya, wajah, tangan, rambut, telinga, kakinya, semua 3 kali. Ini termasuk sunnah wudu, termasuk wudu yang sempurna. Fa ahsanal wudu. Dia berwudu bukan sekadar yang rukun, tapi dia menambahnya dengan sunnah-sunnahnya. Fa ahsanal wudu, wudu yang ahsan, wudu yang terbaik. Termasuk sunnah wudu apa juga Bapak Ibu? Berwudu dengan air yang hemat. Ya, tidak menghamburkan air. Tidak mubadzir dalam menggunakan air ketika berwudu. Kata para ulama, berwudulah dengan hemat meskipun kamu di tepi sungai. Meskipun kamu di tepi pantai. Sungai itu kan banyak airnya. Laut itu banyak airnya. Tetap berwudu itu hemat. Terkadang kita berwudu buka keran sampai habis. Ya, airnya mengucur deras. Padahal kita perlu air itu sedikit, hanya untuk anggota tubuh kita. Menggunakan air tidak hemat ketika wudu, ini termasuk perbuatan yang makruh, termasuk perbuatan yang mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir temannya teman syaitan. Wudunya sah, tapi dia kehilangan sunnah wudu. Bapak Ibu, ketika Nabi SAW dulu berwudu luar biasa. Beliau berwudu dengan 1 mud air. 1 mud air itu berapa? 2 telapak tangan diisi air. Ya, memang di Arab ya sulit air dulu. Ya, sulit menemukan sumber air. Menemukan air di sumber itu sulit, sehingga air itu tersedia sedikit. Maka Nabi berwudu dengan 2 telapak tangan diisi air. Cukup semua-muanya untuk telapak tangan, untuk kumur, sampai ke kaki. Ini termasuk sunnah wudu yang kita banyak melalaikannya. Hemat dalam menggunakan air ketika berwudu. Meskipun kita berada di sumber air, seperti sungai atau di laut, tetap berwudu dengan air yang ekonomis atau yang hemat. Setelah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doanya. Dalam hadis riwayat Muslim hanya sampai 2 kalimat syahadat. Ini hadis riwayat Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti apa? Boleh sampai situ saja? Boleh. Kalau dia enggak hafal yang berikutnya, dia cuma 2 kalimat syahadat yang hafal. Boleh. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Dia berwudu, menyempurnakan wudunya, membaca 2 kalimat syahadat, maka seluruh pintu surga yang 8 dibuka untuknya.
Silahkan masuk melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Ingin lebih sempurna lagi, tambah riwayat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Wahai Allah, jadikan aku hambamu yang bertaubat dan jadikan aku hambamu yang mensucikan diri. Ingin lebih sempurna lagi, tambah riwayat Ibnu Majah, waj'alni min ibadikas salihin. Dan wahai Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang saleh. Ketika seseorang berwudu, menyempurnakan wudunya lalu membaca doa ini, Futtihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dibukakan seluruh 8 pintu surga untuknya. Kata para ulama, ketika dia melakukan ini, maka dia mengumpulkan amal-amal ibadah yang tertulis dalam pintu surga. Kenapa demikian? Pintu surga itu dinamakan dengan amal soleh. Kata Nabi SAW, pintu surga itu 8. Pintu yang pertama, babus salah, pintu salat. Pintu yang kedua, babu as-sadaqah, pintu sedekah. Pintu yang ketiga, babu al-jihad, pintu berjihad. Pintu yang keempat, babu ar-rayyan, pintu ar-rayyan, pintu puasa. Yang kelima, babu al-walidain, pintu orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang keenam, babu az-zikr, pintu zikir, orang yang suka berzikir. Yang ketujuh, babu at-taubah, pintu taubat, orang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia masuk pintu ini. Dan yang kedelapan, babu at-tawakkul, pintu orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah. Jadi 8 pintu surga itu dinamakan dengan amal-amal soleh. Orang yang rajin salat, salat wajib tambah salat sunnah, masuk pintu pertama, pintu salat. Rajin sedekah, masuk pintu kedua, pintu sedekah. Dia rajin berjihad, masuk pintu 3. Dia rajin berpuasa, masuk pintu keempat. Dia berbakti pada orang tuanya, masuk pintu kelima. Dia dulu berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, meninggalkan dosanya, masuk pintu ke-6. Dia suka berzikir, membaca Al-Quran, masuk pintu ke-7, pintu zikir. Dan dia senantiasa berserah diri kepada Allah, bertawakal, maka dia masuk pintu yang ke-8. Ternyata 8 amal soleh ini, pahalanya bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan hadis ini. Man tawadda'a thumma ahsanal wudu. Dia berwudu, menyempurnakan wudunya, setelah itu dia membaca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Berapa kali dibaca? Cukup sekali. Cukup 1 kali dibaca. Maka setiap dia selesai wudu, dia dapat pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala berjihad, pahala berzikir, pahala berbakti pada orang tua, pahala bertaubat, pahala bertawakal pada Allah. Luar biasa. Sederhana. Amal-amal yang sehari-hari sederhana, tapi ternyata pahalanya besar. Kata para ulama, dengan syarat dawam, dirutinkan. Dalam sehari kita salat 5 waktu, di 5 salat kita seperti ini. Kalau cuma sekali, dalam sehari 5 kali salat, cuma sekali dia seperti ini, maka nggak dapat pahalanya. Tapi di 5 salatnya, dia berwudu, sempurnakan wudu, membaca doa, dan dia istiqamah sampai meninggal dunia seperti ini. Maka dia mendapatkan pahala 8 pintu surga, dari mana saja dia inginkan, dia berhak untuk memasukinya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Syaratnya bagaimana? Dawam. 5 waktu salat dia kerjakan ke-5-5-nya. Bukan cuma 1 atau 2, salat yang 3 dia enggak dapat pahala. Tapi ke-5 salatnya dia kerjakan seperti ini, dan dia istiqamah sampai meninggal dunia, rutin melakukan hal ini. Dia mendapatkan keutamaan
8 pintu surga. Masuk melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Inilah Bapak Ibu kajian kita pada subuh ini. Amalan yang kedua, yang sederhana, ringan, tapi mengantarkan kepada surga, yaitu menyempurnakan wudu serta membaca doa selepas wudu. Ganjarannya 8 pintu surga. Yang manapun yang dia inginkan, Allah persilakan dia masuk ke dalamnya. Dengan syarat dia istiqamah dan dawam setiap harinya sampai meninggal dunia mengamalkan hal ini. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan Ibu. Iya. Iya. Baik. Tentunya kita kalau ingin mengamalkan sebuah doa atau zikir, tentu kita perlu tahu hadisnya. Kita perlu tahu hadisnya atau sumbernya. Apakah ada lafaz itu di Al-Quran maupun Sunnah. Kalau saya pribadi dengan ilmu saya yang terbatas, Bapak Ibu, doa wudu itu ada 2 macam. Yang pertama tadi yang kita baca dalam hadis, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, selesainya. Sampai situ saja, wa ja'alni min ibadikas shalihin. Atau jenis doa yang kedua, membaca doa setelah wudu sama seperti lafaznya doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dua-dua doanya sahih. Ada sumber hadisnya. Doa yang pertama riwayat Imam Muslim dan juga Tirmidzi serta Ibnu Majah. Riwayat yang kedua kalau enggak salah riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang Ibu baca tadi, Allah alam, tidak ada sumber hadisnya. Ya, mungkin tertulis dalam buku-buku panduan wudu. Tapi sayangnya sebagian buku-buku panduan ibadah tidak menyertakan sumber. Dia hanya menuliskan bacaan tapi tidak ada sumber hadisnya. Ini tentu diragukan keabsahannya. Tapi kalau misalkan ada hadis sahihnya, bisa kita amalkan. Tapi kalau tidak, maka kita tidak bisa mengamalkannya. Maka cukupkanlah doa-doa kita dengan hadis yang sahih saja. Sampai waj'alni min ibadikas shalihin, selesai. Kemudian kita lanjut kepada ibadah berikutnya. Mungkin itu salat, mungkin itu baca Quran, mungkin itu tawaf dan berbagai macam ibadah yang membutuhkan wudu. Ya, karena doa selepas wudu itu cuma 2 tadi. Ya, Allahumma ja'al tawabin atau subhanakallahumma bihamdik. Lain dari 2 itu Allah alam. Saya tidak mengetahui adanya hadis yang sahih seputar doa-doa selain 2 doa yang tadi. Kita mengamalkan cukup dengan apa yang ada redaksinya saja. Ya, Allah alam. Silakan Pak. Ya, wudu yang wajib itu adalah wudu untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, mushaf itu apa? Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Ya, Al-Quran yang isinya murni Al-Quran. Maksudnya ayat saja semuanya. Tanpa ada terjemahan, tanpa ada tafsir, itu namanya mushaf. Itulah yang kita kalau menyentuhnya, membaca dengannya kita harus berwudu. Tapi kalau selain mushaf seperti Al-Quran terjemahan, itu bukan mushaf. Atau Al-Quran tafsir, itu bukan mushaf. Itu insya Allah boleh kita menyentuhnya, membacanya tanpa harus berwudu. Atau kita membaca Al-Quran dari hafalan. Kita punya hafal Al-Quran di kepala kita, kita ingin memurajaah, mengulang-ulang bacaannya, boleh tanpa berwudu. Yang harus berwudu adalah menyentuh mushaf. Al-Quran yang cetak, ya karena ada juga Al-Quran aplikasi, ya itu bukan mushaf. Al-mushaf itu Al-Quran cetak yang isinya hanya ayat. Tanpa ada terjemahan, tanpa ada tafsir. Itu memang harus disentuh, membacanya dengan berwudu terlebih dahulu.
sesuai dengan ayat Allah tadi, la yamassuhu illal mutahharun dalam surah Al-Waqiah. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Tapi kalau bukan mushaf, Al-Quran terjemahan, Al-Quran tafsir, atau Al-Quran HP misalkan, maka itu bukan mushaf. Dari segi bolehnya, boleh menyentuhnya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ataupun orang yang punya hafalan Quran, dia ingin baca Quran dari hafalannya, maka ini diperbolehkan tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, Allah a'lam bissawab. Sedang haid misalkan, ya boleh, selagi bukan mushaf yang dia sentuh. Selagi bukan mushaf yang dia sentuh, boleh dia membaca Al-Quran selain mushaf. Ya, Al-Quran terjemahan boleh, tidak apa-apa. Ya, atau dari hafalannya, atau dari HP-nya, boleh. Tapi mushaf Al-Quran yang isinya ayat semuanya, maka tidak boleh disentuh. Harus bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Haid dan hadas besar, itu nggak boleh. Hadas kecil aja nggak boleh menyentuh mushaf, apalagi hadas besar seperti junub, seperti haid, seperti nifas, nggak boleh menyentuh mushaf. Tapi selain mushaf boleh disentuh dalam kondisi berhadas kecil maupun berhadas besar, termasuk perempuan yang haid boleh menyentuh Al-Quran yang bukan mushaf, seperti Al-Quran terjemahan atau Al-Quran tafsir atau Al-Quran di gadget atau di HP, ini boleh disentuh insyaallah ta'ala. Ya. Dan penting sekali bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran, sangat penting. Kenapa? Supaya tidak diganggu oleh syaitan. Kalau dia dalam kondisi suci, dia bisa sholat, dia bisa puasa, ada perlindungan dirinya. Tapi perempuan haid itu rentan ketika dia haid. Kenapa? Karena nggak ada perlindungan berupa sholat dan puasa, maka dia bisa diganggu oleh syaitan. Maka dia mengisinya dengan membaca Quran, dengan berzikir. Boleh menyentuh Al-Quran, boleh, selagi Al-Quran bukan mushaf. Tapi kalau mushaf maka tidak boleh disentuh. Baca Quran boleh juga, dari hafalannya boleh, karena itu merupakan hisn, sebagai pelindung baginya dari gangguan syaitan. Ya, Allah a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Tutup dengan bertutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.